Selamat pagi Bu Leni. Perkenalkan, saya Anggraini. Saya Jennifer. Saya Denis. Dan saya Steven. Dari kelas BH76 akan menjelaskan mengenai digital marketing pada bisnis kami, yaitu iChalks You. Pada bagian pertama ada introduction. Jadi iChalks You itu merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, terutama di bidang pastry, yang dibangun pada tanggal 2 Mei 2020 oleh Anggraini, Denis, Jennifer, dan Steven. Nama iChalks You terinspirasi dari kalimat I choose you, yang berarti aku memilih kamu. Sehingga kami berharap bahwa konsumen akan memilih produk kami sebagai bagian dari camilan mereka. Berikut merupakan founder and organizational structure dari bisnis kami. Ada Jennifer sebagai CEO, Dennis sebagai CMO, Anggraini sebagai CFO, dan Steven sebagai COO. Visi kami adalah menjadikan iChalks You sebagai merek yang dapat dikenal dengan kualitas dan pelayanan terbaik di seluruh Indonesia. Misi kami adalah membuat varian baru dengan kualitas terbaik sesuai dengan keinginan konsumen, menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Berikut merupakan produk yang dijual oleh iChalks You. Produk kami adalah Croquant Chokes, yang merupakan dessert, yang di luarnya memiliki tekstur yang crunchy karena terdapat serpihan almond di atasnya, dan di dalamnya terdapat tekstur yang creamy karena ada flavor vanilla. Ketika dimakan, bagian luarnya terasa seperti memakan churros, tetapi di bagian dalamnya terasa seperti memakan kue sus. Panjang dari chokes ini adalah 15 cm dan kami menjualnya dengan harga Rp15.000 per buah. Berikut merupakan kontak kami yang bisa dihubungi melalui Instagram, Facebook, email, dan juga WhatsApp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jennifer. Di chapter 2 ini kami akan menjelaskan tentang customer analysis yang berisi tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Di bagian demografi, itu ada beberapa kategori kalangan, yaitu kalangan anak-anak 3-16 tahun, remaja 17-24 tahun, dewasa di atas 25 tahun, dan berdasarkan kelas ekonominya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menengah ke bawah, menengah ke atas. Jenis kelaminnya itu ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Di bagian geografi, itu ada domisili Bandung dan Jabodetabek. Di bagian psikografi itu ada pengguna teknologi. Pengguna teknologi itu ada tidak menggunakan smartphone hanya untuk chat, YouTube atau belanja online, dan tech antusias. Bagian preferensi halal dibagi menjadi 3, yaitu tidak perhatian, cukup perhatian, dan sangat perhatian. Dari perilaku itu ada kebiasaan mengkonsumsi dessert, yaitu jarang sekali, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap hari. Targeting. Berikut adalah jenis-jenis bagian yang kami targetkan dalam bisnis kami. Dari kalangan itu ada anak-anak, remaja, dan orang tua segala umur. Dari kelas ekonomi itu ada menengah. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, pekerjaan, siswa, mahasiswa kantoran, domisili di perkotaan, lebih tepatnya di Bandung, pengguna teknologi, yaitu menggunakan smartphone hanya untuk chat, YouTube, belanja online, preferensi hal itu tidak perhatian, kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan, yaitu setiap minggu dan setiap hari. Positioning. Strategi pemasaran iChalks You dalam memposisikan yaitu dengan menciptakan tagline, more chokes, more happiness. Dengan demikian, konsumen akan berpikir bahwa dengan mengkonsumsi lebih banyak chokes, maka akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan. Berikut adalah posisi kami dibandingkan dengan pesaing kami. Berikut adalah 2 contoh customer persona kami. Dan ini adalah customer journey kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denis.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pemasaran digital. Kondisi bisnis. Untuk saat ini, bisnis kami sedang berhenti sementara karena pandemi COVID-19, tapi selagi kami berhenti, kami mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk. Untuk mengembangkan produk, kami menciptakan varian rasa yang baru, dan untuk meningkatkan kualitas produk, kami memperbaiki resep dan terus latihan agar bentuk dari krokuan Choks kami semakin konsisten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan kami menggunakan pemasaran digital. Yang pertama, memudahkan kami untuk terhubung dengan konsumen. Yang kedua, membangun kepercayaan publik terhadap merek kami. Yang ketiga, anggaran lebih hemat dan bisa memperluas pangsa pasar. Next. Yang pertama, memudahkan kami untuk terhubung dengan konsumen. Dengan pemasaran digital, kami bisa memberikan informasi terbaru seperti produk, varian, atau promo yang berlangsung kepada konsumen secara langsung dan real-time. Kami juga bisa menanggapi kritik dan saran dari konsumen dengan cepat. Lalu, dengan masyarakat mengetahui produk yang kami tawarkan, kami bisa menciptakan loyalitas pasar terhadap bisnis kami, dan peluang pasar semakin besar. Yang kedua, membangun kepercayaan publik terhadap merek kami. Dengan kami berinteraksi di sosial media, kami bisa membangun kepercayaan konsumen. Lalu dari respon konsumen, kami juga bisa mengukur apakah strategi konten marketing kita sudah efektif atau belum. Selanjutnya, yang ketiga, anggaran menjadi lebih hemat. Dengan menggunakan pemasaran digital, kami tinggal posting di sosial media yang dimana hal tersebut gratis, dan jika kami menggunakan iklan pun harganya tidak semakau pemasaran konvensional. Dan yang keempat, memperluas pangsa pasar. Pemasaran digital bisa memperluas pangsa pasar kami sampai akhirnya kami mendapatkan calon konsumen yang baru. Jangkauannya bukan hanya daerah sekitar ataupun dalam negeri saja, tetapi bisa sampai luar negeri. Selanjutnya dijelaskan oleh Steven. Selanjutnya di chapter 4 saya akan membahas mengenai multi-channel of digital marketing. Sistem iChoksU. iChoksU menjual produknya dengan sistem pre-order, di mana dengan sistem pre-order dari produk yang kami tawarkan untuk membuat konsumen tersebut dapat membeli produk kami dengan cara yang relatif mudah, cepat, efektif, dan juga efisien. Selain itu, dengan adanya sistem pre-order, tentunya membuat bisnis yang kami jalankan secara tidak langsung menerapkan strategi digital marketing. Sehingga dalam hal ini tentu dapat membuka peluang bagi konsumen untuk berinteraksi dan melakukan pemesanan kepada kami secara langsung melalui beberapa platform sosial media yang telah disediakan. Next. Platform pertama yang kami gunakan yaitu website. Untuk memberikan informasi kepada konsumen secara lebih mendalam mengenai profil perusahaan dari bisnis yang kami jalankan, maka dalam hal ini kami membuat suatu situs online berupa website, di mana website tersebut berfungsi agar konsumen nantinya dapat memiliki tingkat loyalitas yang baik sekaligus dapat mengenal lebih dekat terhadap brand produk yang kami tawarkan. Selain itu, untuk mengenal lebih dekat dengan konsumen, maka website kami menampilkan latar belakang usaha, visi misi, target, dan tujuan yang ingin kami capai. Jenis produk yang kami tawarkan, pendiri utama dari bisnis kami, penghargaan yang kami miliki, dan juga berbagai platform yang kami sediakan untuk melakukan pemesanan berupa Instagram dan WhatsApp. Serta adanya platform tambahan yang kami sediakan untuk meningkatkan pemasaran digital, yaitu melalui TikTok dan juga Facebook. Dengan adanya website yang kami ciptakan, tentu membuat bisnis kami dapat terlihat lebih profesional, serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana hal ini menjadikan modal awal bagi kami untuk bersaing dengan kompetitor dessert lainnya di dalam pasar digital. Next. Platform kedua yaitu Facebook. Facebook yang kami gunakan sebagai pemasaran digital tentu berguna bagi konsumen untuk melihat postingan konten dari produk dessert yang kami tawarkan, yaitu iChoksU. Selain itu, postingan konten yang dapat dilihat oleh konsumen dalam Facebook itu sendiri yaitu berupa foto dan video. Lalu dalam Facebook tersebut, konsumen dapat mengetahui informasi mengenai latar belakang dari usaha yang kami jalankan, platform pemasaran digital melalui Facebook ini juga tentunya memudahkan konsumen untuk melihat review dan memberikan feedback berdasarkan produk yang ditawarkan berupa like dan komen. Selain itu, konsumen juga dapat melihat banyaknya jumlah pengikut yang telah diikuti oleh orang-orang di sekitarnya, di mana hal ini juga berguna untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen dari bisnis yang kami jalankan. Next.
Selanjutnya, platform ketiga yaitu Instagram. Instagram yang kami gunakan sebagai pemasaran digital tentu berguna bagi konsumen untuk melihat postingan konten dari produk riset yang kami tawarkan. Selain itu, postingan konten yang dapat dilihat oleh konsumen dalam Instagram tentunya serupa dengan Facebook, yaitu melalui foto dan video. Tidak berbeda jauh dengan Facebook, di mana Instagram ini sendiri memudahkan konsumen untuk melihat fitur-fitur lainnya seperti Instastory, Live, Reels, dan juga Highlight. Selain itu, Instagram juga memudahkan konsumen untuk melihat review dan memberikan feedback serupa berdasarkan produk yang ditawarkan berupa komen and like. Next. Lalu selanjutnya ada TikTok. TikTok yang kami gunakan sebagai pemasaran digital tentu berguna bagi konsumen untuk melihat postingan konten dari produk riset yang kami tawarkan. Namun, postingan konten yang dapat dilihat oleh konsumen tentunya berbeda dengan Facebook dan Instagram, di mana TikTok itu sendiri hanya menyediakan fitur video saja. Meskipun yang ditampilkan hanya berupa video, namun kami dituntut untuk berpikir kreatif sehingga nantinya hasil video dari produk kami dapat memberikan kesan dan pesan yang menarik bagi konsumen. Karena konsep video tersebut pada dasarnya mengandung unsur musik yang sedang tren di masyarakat saat ini, serta adanya efek berupa suara, warna, stiker tulisan, dan transisi pada video, tentunya dapat meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Lalu TikTok juga memudahkan konsumen untuk dapat melihat review dan memberikan feedback berdasarkan produk yang ditawarkan, serupa halnya dengan Instagram dan Facebook, yaitu berupa comment and like. Next. Dan platform terakhir yang kami gunakan yaitu WhatsApp. WhatsApp yang kami gunakan sebagai pemasaran digital tentu berguna bagi konsumen untuk melakukan pemesanan secara langsung terhadap produk riset yang kami tawarkan. Namun WhatsApp ini sendiri tentu sangat berbeda dengan Instagram, TikTok, dan Facebook, di mana WhatsApp ini sendiri merupakan platform sosial media yang berfungsi untuk berinteraksi dan melakukan kontak secara personal antara satu individu dengan individu lainnya. Sehingga apabila konsumen tertarik untuk membeli produk yang kami tawarkan, maka konsumen tersebut dapat diarahkan untuk melakukan kontak sesuai dengan nomor yang telah diberikan. Lalu konsumen tersebut dapat melakukan konfirmasi dengan mengisi format pemesanan sesuai keinginannya, yang dimana pada akhirnya pihak konsumen melakukan transaksi pembayaran secara digital dan mengirimkan bukti pembayaran kepada kami secara langsung. Next. Berikut ini merupakan anggota tim dari bisnis yang kami jalankan, yaitu iChoxiu, yang terdiri dari Jennifer, Anggraini, Dennis, dan saya sendiri, yaitu Stephen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.